Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita akan membahas hadis-hadis tentang tidak bolehnya menjual barang yang belum dimiliki, sekaligus tentang penimbunan barang. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitul ladzina yashtaruna at-ta'ama majazafatan atau mujazafatan. Aku melihat orang-orang yang membeli makanan secara spekulatif, secara acak, tidak jelas dia beli barang apa, penjualnya juga menjual barang yang mana karena belum ada. Yudrobuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka dipukul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya didesak, dipaksa an yabi'uhu, untuk menjualnya, hatta yu'uhu ila rihalihim, hingga mereka membawanya ke tempat mereka. Ini para pedagang membeli barang lalu dijual lagi, bari barangnya belum keterima. Nabi SAW memerintahkan agar bawa dulu, terima dulu barangnya, baru dijual. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual dahulu. Jadi penjual kan dia menjual melihula, dia beli makanan lalu dijual. Nah, jangan dijual dahulu, hatta yaqbidahu, sehingga dia menerimanya, dia menggenggamnya, nepikeun ka aya barangna. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW naha an yabi'ar rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu, melarang seseorang menjual makanan sehingga dia menerimanya dengan sempurna. Qultu, kata Tawus, aku bertanya Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, kaifa dzaka, kenapa bisa begitu, kenapa enggak boleh? Ya enggak apa-apa tuh, yang jelas barang itu sudah saya miliki, atau barang itu jelas ada lalu saya jual. Qala, kata Ibnu Abbas, dzaka darohim bidarohim wa ta'amu murja'un. Karena hal itu berarti jual beli perak dengan perak, uang dengan uang, sementara barangnya belum ada. Kemudian Imam Bukhari
menyajikan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil wariki riban." Jual beli emas dengan perak, jual beli dinar dengan dirham. Dinar dirham mata uang. Mun ayeuna mah jual beli dolar dengan rupiah. Riban itu termasuk riba. Ilaha waha, kecuali yang ini langsung kontan. Wal burru bil burri riban, gandum dengan gandum juga riba. Ilaha waha, kecuali yang tunai. Wa tamru bit tamri riban, ilaha waha, kurma dengan kurma juga riba, kecuali yang tunai. Wasyairu bisyairi riban, ilaha waha, gandum syair dan gandum syair pun riba, kecuali yang ini dengan ini, yang tunai. Kemudian dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas juga ia menjelaskan, ammal ladzina anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ta'am an yuba'a hatta yuqbadu. Yang dilarang oleh Nabi mah makanan zaman itu gandum, kurma, ya, syair juga gandum. Tidak boleh dijual sehingga diterima barangnya. Tapi kemudian kata Ibnu Abbas, wala ahsibu kulla syai'in illa mislahu. Tapi bukan hanya makanan, semua barang-barang yang diperjualbelikan statusnya sama. Tidak boleh dijual sebelum dimiliki. Imam Ibnu Hajar menjelaskan ada dua praktik jual beli barang yang belum dimiliki itu. Yang pertama, seseorang yang mengatakan, saya jual kepada kamu rumah ini, tapi rumahnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, tidak disaksikan. Ayeuna bisa disaksikan lewat online. Dulu mah tidak, dan dia juga tidak melihatnya. Ini sama jual beli kucing dalam karung dia. Atau aku jual kepadamu hamba sahaya ini, tapi hamba sahayanya nggak ada. Mungkin dia jual belinya di Bandung, hamba sahayanya di Garut. Yang begini masuk kategori bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu jual beli yang tidak jelas. Jual beli ikan, ikannya masih di kolam, belum dipancing, belum diala. Sabaraheun pokona 100 ribuan, sakumaha nya sabubeunangan we gitu. Atau sakiloan, tapi sakilo juga nggak jelas ikannya yang mana. Itu bisa milih. Bai'ul gharar di dalam hadis banyaknya, seperti membeli tanah sejauh lemparan batu, pan gambling, ya, bisa meureun 1 kilo, bisa 2 kilo memual, ya. Meureun 100 meter, 200 meter. Atau dulu membeli susu yang belum diperah, membeli anak unta bari anak ontana can lahir. Nah, kumaha mun ontana paeh ti heula, itu jadi hangus.
membeli buah-buahan tapi buah-buahannya belum jadi, karek melak. Pokoknya ini satu kebun saya beli segitu, nggak jelas sakebon teh sabaraha kintal, berapa kilo, itu nggak jelas. Jual beli seperti ini termasuk goror. Yang kedua, model jual beli barang yang belum dimiliki itu, dan ini makna yang dimaksud hadis yang tadi kita baca. Ini saya jual rumah harganya segini, oke, deal. Ternyata yang menjual rumah itu dia belum punya rumahnya, dia beli lagi rumah ke yang lain. Dan kemudian dia bilang kepada penjualnya itu, nanti kasihkan ke si anu. Kalau sekarang istilahnya dijual beli online, dropshipper, ya, dropship. Dia menjual barang, tapi bukan barang milik dia, milik orang lain. Dan yang mengirimkan barang bukan dia, tapi itu penjual yang lainnya. Nah, mengapa model jual beli seperti ini diharamkan? Karena berarti jual beli uang dengan tidak sejenis. Yang seperti ini termasuk riba. Riba itu ada riba utang piutang, dan sudah kita bahas ya, jelaslah haram gitu. Ada juga riba jual beli. Riba jual beli itu berlaku pada barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi teh emas, perak, baik sebagai perhiasan atau sebagai uang. Uang berarti gandum, gandum bur, gandum syair, garam, kurma. Nah, ini jadi udah, anggur, makanan pokok we. Makanan pokok. Jual beli zaman itu kan jual beli barter. Jadi kalau kurma dengan kurma, kenapa can ada jual beli barternya? Itu mustahil. Saya punya kurma 1 karung besar, pingin dijual belikan dengan kurma-kurma yang udah dibungkus-bungkus kecil. Saya kurmanya kurma Makkah, itu kurma Madinah. Boleh jual beli seperti itu? Boleh kata Nabi, asal sejenis dan kemudian tidak ada bedanya. Dan yang kedua, tidak boleh nganjuk, harus kontan. Sejenis tidak ada bedanya. Kalau saya jual buah kurma yang jelek, kurma di Mesir misalkan, mau dibelikan kurma Madinah yang bagus, itu nggak sejenis, nggak boleh, karena nanti tidak ada riba. Riba itu kelebihan, ada perbedaan. Kalau kumagi susah menentukannya. Maka yang harus dilakukan, kata Nabi SAW, saya jual dulu kurma saya dengan dinar, dengan uang, lalu uang itu saya belikan kurma yang bagus. Nah, itu boleh. Tapi kalau jual beli barter begitu nggak boleh. Termasuk jual beli emas dengan emas. Mengenai nama jual beli uang dengan uang. Itu harus sejenis dan harus kontan. Kalau tidak kontan ada riba. Harga emas mah tunggal poe ge nerekel. Emas hari ini dengan emas minggu yang akan datang beda. Ya, kalau jual beli emas tidak kontan pasti ada riba. Maka dari itu para ulama sepakat, ya, jual beli emas
secara kredit jatuhnya ke haram. Meski fatwa MUI kalau emasnya emas batangan katanya itu bukan sebagai emas yang dilarang dalam hadis, karena emas yang dilarang dalam hadis mah emas dinar, uang. Emas batangan mah cenah komoditi, ibarat kita beli mobil dicicil. Tapi syaratnya emas batangan, bukan emas perhiasan. Meski demikian fatwa MUI itu bertentangan dengan fatwa jumhur. Ya, fatwa MUI ikut fatwa Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah dikritisi oleh jumhur ulama. Kesimpulannya subhat, jual beli emas kredit teh anu batangan, ya, anu sistem syariah. Saya pribadi ya jatuhnya haram, itu wani-wani lah kanu haram. Enggak, jangan memilih fatwa yang lemah. Nah, termasuk jual beli riba teh uang dengan uang, tapi beda nilainya. Contoh, saya punya uang 100.000 ingin ditukarkan dengan uang receh jang lebaran, sok aya di sisi jalannya nu kikieuan. Kalau dari saya 1 juta, lalu 10 ribuannya 1 juta mal tan 10 ribuan. Henteu. Aya kurang atau rugi nu dagangna jangan naonan cen. Makanya yang halal itu jual beli, tukar menukar uang itu ke bank asli. Kalau kita punya 1 juta 100 ribuan pengen ditukar dengan 10 ribuan asli, kan 10 ribu nanti nilainya 1 juta. Di money changer juga ada riba, tapi memang darurat. Contoh, dulu saya ke Singapura bawa uang 5 juta di dolar Singapura, kan 10 ribu. 5 juta itu berarti jadi $500. Ke $500 dah jadi nama 490 lah, eta geus alus. Lalu yang $490 itu saya kan pulang sorenya, terjadi pulang isuk, pulang sorenya, ditukarkan lagi ke rupiah, jadi 5 juta mual. Nah itu praktik riba. Sok terus jual beli gitu dah rugi ka urang. Ya. Itu maksud jual beli riba itu merugikan. Ya. Terus saya gitu, pencek urang mah cik keneh suk isuk. Jadi $490 teh nu rada leung golden money changer-nya nu di alun-alun. Teh paling 495 gitu. Kita ditukerkan lagi ke rupiah mau jadi 5 juta. Ya, kok mau nukeranna di bandara mah jadi 4,5 juta tuh. Leungitna teh. Enggak jadi, kepaksa ke golden money changer. Tapi udah mau jadi 5 juta, paling banter 4,9 juta, 4,8 juta. Rial juga begitu. Nah kita itulah, jadi tukar menukar uang itu hakikatnya jual beli. Makanya di bank, di golden money changer kan harga jual, harga beli. Nah Nabi sudah menyebutkan dari dulu, jual beli mata uang, jual beli uang itu hati-hati ada riba. Dan karasa kurang ruginya, ya, jual beli uang, tukar menukar uang itu. Dalam kasus yang sederhana, kalau saya punya 100.000, pamulangan nukeran ka Mang Udir nukeran 10 ribuan. Ngan aya 80.000. Cenah Ustaz aya 80.000.
10.000 nanti mah anjing lah, teh itu masuk kategori riba. Paling kalau mau saya pinjam dulu di Mang Udin 90.000, 100.000 di saya. Ya, nanti saya bayar besoknya, lalu kemudian dipulangan 10.000. Itu mah utang piutang, bayar pinjam. Kalau langsung saya kasih 100.000 Mang Udir ke saya kasih 90.000, 10.000-nya lagi besok. Da rupiah teh atuh unggal poe teh nerekelnya. Nerekel deh berubah-ubah harganya. Nah itu secara fikih sebetulnya yang begitu juga termasuk jual beli riba. Nah sekarang bagaimana konteksnya dengan jual beli barang? Contoh, Ence beli ke saya HP, saya cenah beli HP Xiaomi, anu tipe nano, oke, hargana sabaraha 3,5 juta. Tapi saya belum punya HP-nya. Lalu saya pesan ke Xiaomi, ya, sabaraha hargana 3 juta. Lalu saya kirimkan alamatnya alamat Ence. Itu hakikatnya saya jual beli uang dengan uang. Saya jual beli uang 3 juta dengan menerima 3,5 juta. Taeta riba nanti. Karena barangnya nggak ada. Cenah teu naon, udahlah masalah syariat mah samina watona. Ya makanya Antarudin gak dijinah mangro doraka. Jadi karena ada riba, ya ini diharamkan oleh Nabi. Terlebih ada unsur goror, ya ada unsur goror. Ini kealaman oleh semua yang pernah praktik jual beli online, ya kan? Apakah barang yang diterima selalu sesuai pesanan? Tidak. 50-50 lah. Dan ketika kita komplain gimana ke dropshipper? Susah. Karena kita nggak beli langsung ke pembelinya. Susah. Jadi itu mengapa Nabi SAW melarang. Ari kitu mah sebagai supplier boleh. Supplier mah kita nyetok barang, kita menjual barang yang kita sudah miliki. Men kitu mah PO teh pre-order nggak jadi soal. Eta mah pesan mah bisa jadi bisa henteu. Pesan saya jangan dulu terima uang. Kalau terima uang berarti menjual barang yang belum ada. Kecuali kalau barangnya saya miliki, saya cetak bukunya buku saya yang mencetaknya. Kan memang 2 minggu deui. Tapi barangnya barang saya, bukan barang percetakan. Ngan keur dijieun. Eta mah sama dengan misalkan Pak Haji Nandang pemborong, ya. Nih Pak Haji, saya pengen bikin rumah. Deal harganya 1 miliar. Jeun jika tukang ngaput mayar heula kan? Entong. Tukang ngaput dibayar heula mah saya anggeus. Bayar dulu lalu dibikinkan. Itu kan bukan jual beli barang yang belum ada, karena memang jual barangnya barang dia, cuma itu pemesanan, ya. Pre-order juga begitu. Pesan jangan dulu terima uang kalau memang itu bukan barang kita, kecuali kalau barang kita dibuat dulu mencendol namanya atau pisang hijau dibikin dulu, nggak jadi soal. Kita kan mudah menggugatnya. Gitu mah. Contoh ya, pernah satu lembaga pendidikan di luar Bandung pesan seragam yang guru. Ternyata ini yang menerima pesanan itu dia lemparkan lagi.
Loba nu salah, komplainna susah kadieu itu wah ribet. Makanya nek dipake saminggu deui gitu. Ini kan kalau ke orang yang sama itu mudah komplainnya, dia bikin lagi sesuai kesepakatan. Nah, itu juga ada unsur gorornya, makanya dilarang. Jadi bukan masalah antarodin, tapi dampak kesananya. Justru dengan ada syariat ini untuk menjamin antarodin betul-betul transparan, saling ridho. Kenapa Nabi melarang? Karena akan ada kemungkinan antarodin tidak akan tercapai. Yang paling pokok karena jual beli model dropship itu sama dengan jual beli uang riba. Makanya di sini Imam Bukhari menuliskan hadis Umar bin Khattab tentang jual beli ribawi. Ya. Termasuk Ibnu Abbas yang menjelaskan itu mah tuh cenah sama dengan jual beli dirham dengan dirham, uang dengan uang tidak sejenis. Dia jual apa? Kan yang jualnya itu. Tapi dia menerima transaksi gitu mah. Cek pangmelikeun nasi padang kayak di buruhan. Itu mah ijarah akadnya. Dan cek kan tengah jual nasi padang ngan mangmelikeun. Nah yang GoFood itu kan ada yang mengharamkan. Itu menilainya akadnya begitu. Jual beli barangnya belum ada. Padahal GoFood mah dia kan statusnya karyawan. Jadi saya nitah driver GoFood pangmelikeun kayak di buruhan gitu kan. Kan jelas kan harga lebihnya. Mun bubur Ilyas 15.000 kan di GoFood jadi 20.000 gitu. Jelas lebihnya itu buat dia ya, buruhnya atau mungkin jadi 30.000 ya. Nah itu akadnya bukan akad jual beli, akadnya pangmelikeun lalu nanti dibayar. Dan kan kita enggak apa mun akad jual beli kayak tadi berarti kita bayar dulu ke driver, tidak kan? Pesan dulu kan? Pesan barang datang baru dibayar yang diburuhan gitu. Yang tadi kita bahas mah kita transaksi dengan si A, tapi ternyata si A itu belum punya barangnya. Dan dalam jual beli online kita rasakan butuh tenda ye jang camping saminggu deui meuli ka si A. Teu dikirim-kirim wae. Kita komplain, tiba-tiba ada pemberitahuan barang tidak ada. Sapoe deui sok dek meuli ka mana? Nya bisa meuli ka Eger, nya Karey, kada mahal cenah gitu. Atau leung kayak dulu lah ya, kita pesen sofa buat pelantikan. Nepikeun kadar pelantikan can datang sofana. Si orang dia bukan penjualnya, dia lempar lagi ke yang lain. Dan kita susah komplainnya. Ya Pak ini nanti Nah itu ya, jadi sedikitlah menjelaskan bahwa mengapa jual beli seperti itu dilarang oleh Nabi, karena memang unsur antarodinnya susah terpenuhi. Ya, saling ridho, saling transparan. Kemudian yang kedua ini tentang menimbun barang. Hadis-hadis tentang menimbun barang ini banyak. Tapi tentu yang dimaksud menimbun barang itu imsakut ta'am anil bai' wa intidharil ghala ma'al istighna anhu wa hajatin nas ilaih. Sengaja menyimpan barang agar harga naik, padahal barang itu dia tidak terlalu butuh penjualnya dan pembeli sangat membutuhkan.
Beda jeung anu nyetok ya. Anu nyetok misalkan pabrik kerupuk apal apanya ieu aci keur nerekel buru-buru meuli aci teh misalkan 100 bal simpen nyetok terjadi soal. Atau kita tahu nih zaman kemarau biasana anu ACT misalkan barang teh gula maka orang nyetok teh ayeuna keneh atau tereh lebaran nyetok tapi dijual biasa tidak disembunyikan. Kalau ada yang beli barangnya nggak ada padahal aya. Kenapa dia tidak jual nanti nunggu bulan depan udah mahal pisan kaluarkeun. Kan yang namanya rumus dagang itu kan rumus permintaan dan ketersediaan ya. Kalau memang permintaan tinggi ketersediaan sedikit otomatis harga naik. Kalau secara alami mah nggak jadi soal. Tapi kalau tidak alami ya maka itu yang jadi soal. Contoh cabai tiba-tiba 1 kilo 100.000. Tapi bukan karena penimbunan barang, tapi memang karena barang yang sedikit lumrah. Orang tahu barang sedikit berani beli mahal. Yang jual juga berani jual mahal. Tapi kalau barang banyak, tuh sosin di Pangalengan, bahasa Kopit, dipiceun sisi jalan. Nah, cete lain disumbangkeun nya sok we cenah daek mah ala sorangan da muruhanna oge. Muruhan metikanna oge kudu diburuhan. Moal cukup cenah. Nah enak ku dibawa ke Bandung ongkosna ge moal kagantian ku harga sosin anu harita aya. Jadi kalau memang barang banyak melimpah permintaan sedikit otomatis nu ngajual ge teu bisa jual mahal jual murah eta mah alami. Tapi kalau harga naik karena ditimbun langka barang langka padahal aya kan ngahaja we ditimbun. Nabi SAW bersabda la yahtakiru illa khatiun, tidak ada yang menimbun kecuali berdosa. Manihtakara 'alal muslimin ta'amahum darabahullah bil judam wal iflas. Siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, Allah akan menimpakan kepadanya penyakit yang parah dan kebangkrutan. Moal jamoga para penimbun ya, mun teu gering parah bangkrut, maju usahana geringna parah. Al jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Orang yang mengalirkan barang dia akan diberi rizki. Orang yang menahan barang dia dilaknat. Mengalirkan barang itu ya jual. Kalau memang ada permintaan barang ada jual atau disimpan-simpan. Kecuali kalau misalkan saya membutuhkan kayak buku Islam tanpa sesat di saya tinggal 5 lagi. Ada banyak yang minta nggak saya jual karena itu buat arsip ya, buat nanti penelitian atau gimana. Jangan sampai habis. Kemudian manihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari'a minhu. Siapa yang menimbun barang sampai 40 malam maka Allah sudah berlepas diri darinya. Maksudnya semua ditulungan ku Allah. Kemudian dalam hadis lain manihtakara hukratan yuridu an yughaliya biha 'alal muslimin fahuwa khati'un. Siapa yang menimbun satu timbunan barang yang dia meniatkan untuk mahal harganya bagi kaum muslimin fahuwa khati'un, maka dia berdosa besar. Ini hadis-hadis harus membuat kita takut ya. Kalau memang barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, kitanya juga tidak butuh, ya udah jual.
tong disodakohkeun atuh. Dagang sedekah beda deui. Ya, kalau jual beli ya jual beli. Kayak sedekah mah urusan belakangan. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila anu bade ditaroskeun. Jadi jual beli tukarkan uang jual beli atau hanya tukar? Iya. Saya butuh receh nih. Nah, baru ada 50 tidak syarat dan sebentar lagi tidak boleh itu juga. Tidak boleh itu tuh jual beli akadnya. Bukan kan begini, kok saya itu perlu uang untuk itu yang belanja. Yang belanja itu uangnya 100 ternyata tidak ada. Kemudian bukan kepada orang lain. Ya, cuma ada 80 atau 80 sebentar itu tidak boleh. Pak Haji jangan kasih yang 100 ribunya ke sana, pinjam dulu. Memang biasanya sama aja. Mohon. Uangnya nggak dapat. Ya, tekengin. Uangnya dulu nanti tidak dibayar mungkin. Terima dulu sebentar sudah ada itu. Ya, nggak boleh. Bias Pak Haji itu nampi mah. Nggak boleh. Iya. Belanja itu 100.000, ternyata kembalinya tidak ada. Kemudian saya tukarkan uang itu. Dia bilang lah 80. Coba tidak perlu ada. Mohon, tambah telah 80. Gitu. Kayak ku Pak Haji dibayar. Kalau uang dulu ke saya tidak boleh. Apa? Apa Haji? Yang 100-nya simpan yang mana 90 dulu sebentar. Iya, itu sama jual beli. Tukar menukar uang itu akadnya jual beli. Kan orangnya ke money changer teh tukar menukar uang. Kan jelas harga jual harga beli. Itu tukar menukar uang itu pasti. Ada harganya kan. Kalau ini tukar kembali sama. Mohon sami. Iya, sami we. Tukar menukar uang itu pasti jual beli. Meskipun terumasa jual beli gitu. Kecuali akadna hibah mangawai. Ada lagi? Cukup. Ya. Atur nuhun mugi-mugi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.